Salam Sang Sukma. Sukma-sukma yang selalu happy. Kembali lagi di acara Ngopi bareng Sang Sukma. Walaupun gelasnya kopi, isinya belum tentu kopi. Tos dulu bro. Kita coba dulu. Kopi nggak? Ya, ternyata emang benar. Cangkirnya aja kopi, isinya belum tentu. Iya. Oke, bintang tamu kita hari ini adalah salah satu orang yang cukup populer, cukup terkenal, cukup ngetop di dunia event di Lombok. Beliau adalah dedengkotnya event yang ada di Lombok. Siapa lagi kalau bukan Mas Marjuki? Salah ya? Martono. Oh, Martono. Mas Budi. Ya. Beliau adalah dedengkot event organizer di Lombok ya Mas Budi ya? Ya. Oke Bud. Ngopi dulu. Oke Bud. Budi pertama kali menghandle event itu tahun berapa sih? Karena dengar-dengar dulu Pak Soekarno Sweet Seventeen eventnya Budi Iya. yang ngerjain ya? Betul sekali. Waktu itu pertama kali sebenarnya bukan Sweet Seventeen-nya Soekarno ya. Bukan Sweet Seventeen. Bukan, itu Pati Gajah Mada. Wah, luar biasa. Ini benar-benar dedengkotnya IO ini bro. Para Sukma ini benar-benar dedengkotnya IO. Iya. Sweet Seventeen-nya Pati Gajah Mada beliau yang ngadain. reuni akbarnya. Akbar? Ya, Gajah Mada pada saat itu. Luar biasa. Itu yang pertama kali kita selenggarakan. Ya, saya kenal dunia event itu sebenarnya tidak ada cita-cita gitu ya. Nggak ada cita-cita. Nggak ada cita-cita. Emang cita-citanya jadi apa sih? Kalau dulu saya cita-cita saya ingin jadi penerbang saya gitu. Wow, pantesan jenggot. Iya. Karena apa namanya terkadang memang hal yang kita cita-citakan justru bertolak belakang dengan apa yang akhirnya kita jalani gitu ya. Oke. Kalau saya kenal event pertama kali ya mungkin dari kegiatan-kegiatan kita di kampus dulu ya. Kamu sama saya dulu satu kampus dulu ya. Oh, kita sekampus ya? Satu kampus dulu kita. Dong, saya juga. Gajah Mada di bawah kita dulu. Ya, jadi Tuang ngajak-ngajak. Jadi dari kegiatan-kegiatan kampus yang pernah kita garap bareng gitu ya bersama senior-senior kita di kampus dulu ya gitu ya. Memang ada kenikmatan pada saat kita menggarap sebuah kegiatan gitu ya sebagai manusia-manusia belakang layar gitu ya. Oh, pas zaman kampus di belakang layar ya? Dia di belakang layar. Kampus loh. Iya. Walaupun kita juga pernah di atas panggung itu. Oh pernah. iya, oke Kita lah. juga pernah mengisi panggung lah ya. Yes. Nah, kalau kita bicara di dunia profesionalnya itu pertama kali ya di tahun 2004 pada saat awalnya saya mencoba merintis usaha studio musik pada saat itu. Studio musik, kemudian salah satu klien kita menawarkan kita untuk menggarap event konser band lokal pada saat itu. Dan saya waktu itu menyampaikan bahwa saya tidak ada pengalaman untuk menggarapan sebuah kegiatan gitu ya. Tapi akhirnya dengan bimbingan teman-teman, sahabat, termasuk juga dari klien kita tersebut ya, event pertama itu bisa kita selenggarakan dengan baik. Dan itu jadi momentum saya secara pribadi untuk terjun di dunia event organizer yang profesional gitu ya. Betul. Seperti itulah. Betul. Terus suka dukanya Budi di dunia IO atau event organizer apa sih? Mungkin lebih tepatnya lebih kepada dukanya mungkin. Dukanya. Suka dan dukanya di Iya. di dunia. Karena kalau di dunia event itu, dunia IO itu sukanya cuma satu. Pada saat pembayaran aja. Gitu. Dukanya yang lebih banyak. Oke. Dukanya lebih banyak. Dukanya lebih banyak. Ya,
event, klien itu biasanya mempercayakan eventnya ke kita itu pasti last minute. Pasti Last last minute. Iya. Dan terkadang ya itu sudah menjadi rahasia umum bahwa apa yang dipercayakan kepada kita selaku IO itulah hal yang tanda kutip mereka tidak bisa lakukan. Jika mereka bisa lakukan, mereka akan kerjakan sendiri. Oh gitu. Makanya itu dipakein Ya, pada saat last minute ya. artinya itulah kebiasaan kenapa event itu selalu biasanya brief itu turun last minute gitu. Last minute. Last minute, sehingga dengan waktu yang sangat terbatas kita harus bisa menghasilkan konsep yang bagus ya untuk presentasinya, kemudian juga tentunya pada saat eksekusi itu juga harus sempurna gitu ya. Iya. Kalau kita bicara duka di dalamnya lagi adalah bagaimana revisi desain aja itu bisa berkali-kali. Iya. Bahkan pada saat kita sudah melakukan loading pun revisi itu masih terus berjalan gitu. Wow. Gitu. Kalau revisi itu bukan lagi perkara bicara hamin berapa gitu. Hamin jam aja bisa berubah. Gila. Itu Pernah gitu ya? sering banget. Itu tantangannya. Kemudian belum lagi perkara apa namanya dalam event ya itu juga menjadi sebuah duka yang saya rasa juga teman-teman IO juga merasakan semua gitu ya, bahwa keterbatasan modal itu juga menjadi salah satu faktor gitu ya. Bagaimana kita harus menjalin kemitraan yang cukup kuat dengan mitra-mitra vendor gitu ya. Kemudian juga pada saat pembayaran kita tidak on time, bagaimana kita akhirnya harus mereschedule pembayaran kita seperti itu. Kalau dukanya banyak banget. Banyak banget ya. Ya, sukanya cuma satu, pada saat pencairan itu terjadi suka yang luar biasa. Iya. Di situ. Pernah nggak ngalami yang event yang udah jalan eventnya terus nggak cair-cair, malah yang punya gawe kabur gitu? Kalau lost bill, Lost bill istilahnya. Ya, lost bill itu pernah kita. Lost bill namanya? Ya, lost bill. Apa bedanya lost bill sama lost man? Bedanya itu begini. Kalau kita lost bill itu kan kita kehilangan tagihan kita, ya kan? Kalau lost man itu ya kita menghilangkan jejak kita deh. Oh gitu. Kok gitu? Ya. Ngopi dulu. Jos. Kita cek, Bud. Kita cek ngasih nggak isinya bukan kopi nih. Dan isinya memang semakin bukan kopi. Semakin bukan kopi. Kok agak bayang-bayang. Iya. Yang tahu isi kopi saya apa isi cangkir saya bisa nanti tulis di kolom komentar. Ya, yang bisa nambah isi cangkirnya. Kita beda-beda loh isi cangkirnya. Kalau bisa nambah, nanti komen aja langsung. Isinya, walaupun gelasnya kopi, isinya belum tentu kopi. Itu tergantung angannya Bapak Bobi. Tergantung angannya Bobi. Kalau isinya kopi ya beruntung, kalau isinya bukan kopi ya sabar. Paling agak-agak goyang-goyang dikit ya. Silakan ngerokok. Boleh ngerokok kan ya? Oh boleh dong. Kita kan lagi ngobrol santai bareng Sang Sukma. Betul. Santai. Nah, tadi kan Budi bilang dari zaman kampus sudah, artinya sudah di dunia entertain ya. Dengar-dengar Budi juga musisi. Dengar-dengar Budi juga bisa main musik. Dengar-dengar kalau nggak salah bass ya. Sebenarnya bukan musisi, musibah sebenarnya. Musibah. Memang saya dengarnya gitu sih. Cuma saya nggak enak aja ngomongnya barusan supaya lebih sopan. Ya awalnya karena kita suka dengar musik ya. Awalnya suka dengar musik, terus kemudian juga pada saat zaman-zaman kuliah kita dulu itu memang zaman penuh penderitaan kita ya. Syukurnya Kayaknya saya lah. kita sama lah ya. Jadi ya syukurnya kita punya tekad untuk membangun studio itu. Itu awalnya tidak semata karena kita hobi musik, tapi memang kita butuh duit gitu ya. Kita butuh duit. Luar biasa. Akhirnya karena kita punya studio sendiri ya, kenapa tidak kita ngembangkan hobi bermusik kita juga kan seperti itu gitu. Luar biasa Mas Budi ini. Iya, dulu kita multi talented.
pernah punya band yang cukup terkenal di Republik ini, on air. Wah. Ya. Jadi waktu apa namanya? Waktu Slang datang ke Betul. konser di Lombok, waktu Gigi datang Yes. konser di Lombok, Mm-mm. sama waktu Padi konser di Lombok. Ya. Kita nggak nonton waktu itu. Ya. Kita juga nggak jadi bintang. Bukan kita band pembukanya. Bukan. Kita cuma tahu aja sih dia waktu itu Iya. main di Lombok. Kita malah di studio pada saat itu. Kita di studio. Iya. deh lo. Iya. Informasi yang tidak penting ya. Ya. Ya, jadi musik itu teman hidup gitu ya. Musik itu teman hidup. Oh, gitu ya. Ya, Berarti istri itu siapa yang tadi di rumah? teman tidur ya. Oh, teman tidur di rumah. Teman tidur ya. Oh, teman tidur di rumah. Teman tidur ya. Oh, teman tidur. Oh, iya iya iya. Iya iya iya. Ya, saya orang yang suka menulis deh sebenarnya nih. Saya suka menulis. Terkadang juga saya menulis puisi gitu. Di balik tampang yang sangar ini ternyata dia suka nulis puisi, Suka nulis guys. puisi. Nah, saya mencoba dari puisi-puisi itulah yang saya coba untuk kita jadikan lagu. Asik. Ada beberapa yang memang kita garap bareng ya. Oke. Bisa kita Ya, garap bareng. FYI Iya. for your information. Saya ada garap proyek lagu bareng Mas Budi. Bareng Budi. Ya ditunggu aja lah Ya. tanggal mainnya. Asik. Ya, walaupun memang Sebentar, kebetulan yang mau garap Bobby juga ya? Bobby dong, siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Ini. Ranger terbaik di Republik ini loh. Kamu tahu Bud, Ah, Bobby ah. Gilang Ramadan khusus datang sini ngajarin Bobby. Oh ya? Ngajarin apa ya? Ngajarin gini. Ya? Ranger. Ranger? Ranger. Luar biasa ya. Gilang Ramadan khusus datang Untuk trainer. untuk training Bobby. Drummer itu bro. Drummer ya? Iya. Dia drummer. Drummer. Terus ngapain di sini? Bobby ini. Ya, tapi gini deh. Perjalanan hidup itu terkadang kenyataannya harus kita terima bahwa kenyataan itu bertolak belakang dengan Ya. ekspektasi kita gitu Ya. kan. Ya walaupun bermusik kita itu tidak terlalu membuahkan hasil gitu ya, gitu loh. Kadang juga karyanya juga tersendat-sendat gitu ya. Lebih banyak menuhin file di komputer gitu ya. Tapi paling tidak lah gitu. Kita pernah merasakan sensasi di atas panggung itu kita pernah ya. Kita pernah. Kalau nggak salah waktu pembukaan Mataram Mall waktu yang Ya. mall pertama di NTB. ya? Wah. Ya, kita juga ngisi itu. Yang bintang tamunya bandnya Mas Budi ya? Iya, kita itu. Vokalisnya tampan. Iya. Kita pernah mengisi itu kan, ya. Itu luar biasa, momentum luar biasa itu gitu. Oke. Kita kembali ke laptop. Kalau boleh tahu nih, di Lombok ini kan cukup banyak IO. Apa sih kelebihannya IO-nya Budi dibandingin yang lain? IO-nya Budi namanya apa sih? IO kita saat ini perusahaan kita CV Duta Rinjani Media Tama, nama bekennya itu DRM Production. DRM Production. Ya. Wah, luar biasa. Ya, jadi kalau kita bicara kelebihan, semua teman-teman IO di Lombok itu punya karakteristik dan Yes. kelebihannya masing-masing. Keren-keren banget, dan kekompakan kerjasama kita juga sesama teman IO di Lombok ini juga luar biasa, cukup bagus gitu ya. Jadi apa yang membedakan mungkin kepada cita rasa aja gitu ya. Oke. Kepada cita rasa pada saat dari sisi konsep maupun dari sisi kemasan pada saat eksekusi eventnya gitu ya. Karena event itu adalah perpaduan konsep dan manajemen show-nya di situ gitu ya. Jadi kalau di DRM sendiri saat ini memang apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu ya.
yang kita sedang pertajam itu loh adalah di sektor produksi gitu ya. Produksi ya. Di sektor produksi karena apa namanya di tengah pandemi ini kan gelaran event itu sedikit dibatasi gitu ya. Sedikit dibatasi dan yang masih bisa berjalan itu adalah pada sektor-sektor produksinya. Karena event itu cakupannya luas ya, tidak hanya kepada gelaran hiburan gitu ya, tetapi juga kegiatan seperti meeting, ya convention seperti itu banyak membutuhkan vendor-vendor produksi. Sehingga saat ini yang kita coba perdalam yaitu jasa kita di layanan produksi kita gitu ya. Itu yang kita coba tahun ini, dan harapan kita ya ke depannya justru nantinya siapa tahu gitu ya bahwa DRM bisa menjadi sebuah perusahaan event kontraktor yang memadai lah di Nusa Tenggara Barat ya. Oke. Harapannya seperti itu. Buat di masa pandemi ini di semua sektor pasti akan mengalami penurunan omset. Ya. Kalau di DRM sendiri omset turun. Oh naik dong. Oh, naik ya? Naik lah. Wow, luar Iya. biasa. Hutang kita naik. Oh, naik what? Tagihan kita naik. Ya. Ya, semua lini bisnis di pandemi ini pasti Pasti akan turun. menangis. Kalau tim kita di DRM itu sekarang itu bilang sekarang di masa pandemi ini itulah musimnya orang sakit sama musimnya orang nyakit, Pak. Oke. Oke. Iya. Terus gimana strateginya DRM di masa pandemi ini? Begini, kita bicara dulu dari sisi positif gitu ya. Kalau kita menjadi seorang pebisnis itu kita harus pintar-pintar mencari sisi positif. Oh, Iya. lagi positif. Lagi positif. Silakan dipakai dulu. Ya. Jadi apa namanya? Di era pandemi itu justru memaksa kita untuk berpikir sebenarnya gitu ya. Ya. Berpikir tentang apa gitu, tentang sebuah perubahan gitu. Gitu loh. Di tengah kita pandemi ini cobaannya tuh luar biasa. Hambatan, tantangan itu luar biasa gitu ya. Bagaimana kita punya kemampuan untuk bergerak, tetapi jalannya atau langkahnya yang dibatasi kan seperti itu gitu. Yeah. Tetapi ada sebuah peluang besar sebenarnya. Yang ini juga mungkin bagi teman-teman penyelenggara kegiatan itu sudah mulai melakukan, hanya saja apa namanya belum terlalu dieksploitasi untuk kegiatan yang diselenggarakan secara online gitu ya. Jadi di masa pandemi ini saya berpikir bahwa seharusnya sudah mulai saatnya kita untuk berpikir perubahan sebuah venue gitu ya. Kalau sebelum pandemi venue offline itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Tetapi di era pandemi ini sebenarnya kesempatan kita untuk membangun sebuah venue, dan salah satunya channel Sang Suksma ini harus bisa menjadi sebuah venue digital. Luar biasa. Harus bisa menjadi venue digital yang terbaik di NTB. Para khususnya. Sukma, kasih tepuk tangan dong buat Budi. Ya. Karena begini deh. Kalau dulu kita zaman bermusik dulu gitu ya. Zaman bermusik dulu musisi-musisi itu ada istilahnya itu titip edar deh. Jadi mereka menggarap karyanya di studio gitu ya, di studio profesional gitu ya. Kemudian mereka titip edar di label-label itu. Gitu loh. Nah, saat ini tidak ada salahnya jika band-band di sini atau talent-talent di sini itu untuk titip tayang istilah saya dia. Titip tayang di channel-channel yang memang sudah pertama syarat monetisasinya sudah terpenuhi. Kemudian juga subscribernya juga sudah sangat tinggi ya. Ya termasuk channelnya Sang Sukma seharusnya bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman talent di Lombok gitu ya. Untuk bisa titip tayang karya-karyanya di channel Sang Sukma. Tinggal nanti Sang Sukma menyiapkan playlistnya aja untuk mereka. Oke, luar biasa. Ya. Boleh dong lagi tepuk tangan buat Tepuk tangan lagi. Asik, tepuk Iya. tangan.
Karena kalau 5 kali tepuk tangan dapat hadiah jam dinding. Dapat jam dinding ya. Iya. Nah, sekarang kelebihannya apa dengan titip tayang tadi? Berbanding dengan misalnya nih, saya bukan siapa-siapa, saya punya karya, saya buat channel YouTube. Saya belum tentu bisa mencapai syarat monet itu dalam waktu setahun atau 2 tahun. Iya. Iya kan? Tetapi dengan saya titip tayang di channelmu, hari ini saya tayang, besok pagi kamu tuh sudah bisa ngasih perkembangan berapa duitnya. Yes. Benar nggak? Ya, ini harus bisa dipahami sama. Jadi hal-hal seperti ini yang saya katakan di tengah pandemi, yang seharusnya kita semua itu mulai berpikir, gitu loh. Mulai berpikir pada saat offline itu sangat terbatas, sedangkan dunia online ini terbuka lebar. Kenapa kita tidak mau mencoba membuat sesuatu yang besar di dunia online ini? Luar biasa. Iya. Ya kalau saya sih berharap gitu ya. Berharap pandemi ini segera berlalu. Berharap pandemi ini segera berlalu. Tetapi sebelum pandemi ini berlalu, saya punya sebuah cita-cita atau sebuah keinginan gitu loh. Venue digital itu terwujud gitu loh. Oke. Ya, tidak hanya di sisi saya, tapi juga di sisi teman-teman lain yang memang saya perhatikan juga banyak mulai menggarap venue-venue digital nih. Dan Sang Sukma harus menjadi salah satu yang terbaik di Lombok. Asik. Yeah. Oke. Ngopi dulu. Oke, kita tarik lagi. Acaranya ngopi bareng nih. Kita tarik lagi. Kita ngopi dong. Ya. Iya. 2-3 kali tarikan kita bisa menjadi lebih pink. Mantap. Bud, di kondisi pandemi ini kan kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita perlu dukungan dari segala Oh ya. pihak. Salah satunya pemerintah. Kalau menurut Budi, apa sih yang dibutuhkan teman-teman IO dari pemerintah untuk supportnya? Yang pertama begini, pemerintah mungkin lebih membuka kemitraan mungkin ya. Kemitraannya? Ya, artinya kalau kita bicara pada sektor media gitu ya, kita bicara pada sektor media, geliat media online saat ini, terutama di Lombok juga gitu ya, itu kan cukup tinggi ya, gitu. Tetapi media-media seperti kita ini deh, channelnya gede gitu ya, channel saya termasuk channel teman-teman yang lain gitu ya, yang memang tidak secara langsung merupakan kanal berita gitu ya. Itu sebenarnya juga sebuah mitra yang efektif untuk diajak bekerja sama oleh pemerintah. Tapi tentunya kita juga tidak harus menunggu pemerintah yang nyamperin kita gitu ya. Mungkin kita juga perlu aktif juga gitu ya. Bola ya. Betul, mengejar bola seperti jadi sepengetahuan saya deh. Gitu, sepengetahuan saya di pemerintahan itu di kehumasan itu pemerintah itu sudah membangun kemitraan dengan penyelenggara media online gitu ya. Hanya tinggal sekarang bagaimana channel-channel YouTube ini juga perlu bersama-sama untuk menginformasikan ke pihak pemerintah gitu loh. Bahwa kita juga siap menjadi mitra pemerintah gitu ya. Saat ini gitu ya. Jadi membangun channel seperti itu ya memang awalnya kan hobi gitu ya. Tapi kalau kita mau hasil yang lebih maksimal tentunya prinsip profesional itu harus kita gunakan, mau tidak mau. Mau tidak mau. Ya. Nah, Bud, tadi kan apa yang dibutuhkan IO dari pemerintah. Nah, sekarang saya kan punya kenalan polisi. Supaya ndak fungsinya sebagai polisi tidur aja. Sebut saja namanya Bobby. Sebut saja namanya Bobby. Iya. Ya. Sebut saja namanya Bobby. Daripada jadi polisi tidur aja. Kira-kira menurut Budi, IO butuh apa sih dari kepolisian? Saya tadi sempat katakan gitu ya bahwa semua lembaga itu punya kehumasannya, ya punya kehumasan masing-masing, termasuk juga pihak kepolisian juga punya humasnya gitu ya. Kalau kita bilang kita membutuhkan apa dari pihak kepolisian seperti sekali lagi kalau kanal kita ke arahnya kemana gitu ya, tinggal membangun kemitraannya. Tinggal membangun kemitraannya. Jadi sama aja ya di semua. Iya, katakan sekarang
Ruang Sukma punya konten podcastnya di apa namanya ngopi bareng Sang Sukma gitu ya. Bisa saja besok mengundang Kapolda misalnya ya, Pak Joko untuk hadir di podcastnya Gede gitu kan, untuk menyampaikan apa namanya pesan-pesan mungkin ya, ke masyarakatan seperti itu juga, termasuk juga isu-isu yang terjadi seperti itu gitu. Sangat memungkinkan deh, sangat memungkinkan gitu. Sekarang tergantung kitanya aja mau membawa channel kita kemana kan gitu ya. Sangat memungkinkan kok. Dan pihak kepolisian sekarang termasuk juga semua dinas gitu ya. Itu lebih welcome daripada sebelumnya gitu. Dan mereka juga sangat familiar dengan apa namanya, dengan sosial media gitu ya, dengan fitur-fitur digital yang ada saat ini gitu ya. Kita bisa lihatlah di kanal-kanal YouTube-nya juga teman-teman dari pihak kepolisian itu banyak banget yang viral itu. Ya kan, keren-keren kok gitu. Nah, Bud, Lombok kan lagi happening banget dengan sirkuitnya. Sirkuit yang terindah di dunia. Nah, dari kegiatan balap ini, kira-kira hal positif yang bisa didapat dari DRM atau IU-nya Budi apa? Kalau kita bicara dampak langsung gitu ya. Kalau kita bicara dampak langsung memang belum terlalu signifikan gitu ya. Kita ada beberapa tawaran dan ada beberapa pekerjaan kita di sirkuit Mandalika yang kita kerjakan. Itu walaupun nominalnya masih relatif kecil gitu ya. Tetapi ini sebuah peluang besar gitu loh. Bahwa kalau saya berpikir, mungkin juga teman-teman sahabat-sahabat kita berpikir apa namanya, tidak menyangka gitu ya, bahwa kita di Lombok ini punya sebuah sirkuit internasional gitu ya, yang akhirnya mampu menyelenggarakan gelaran Superbike dan MotoGP gitu ya. Itu sebuah momentum sebenarnya. Sekarang kita tidak bisa tolak ukurnya itu tentu tidak bisa kita di tahun pertama gelaran gitu ya. Setahu saya kontrak ini ada 5 tahun kontrak pertama kita ya, dengan pihak Dorna, itu yang saya baca literasinya gitu. Dan ini baru tahun pertama gitu ya. Nah, yang saya justru menjadi penyemangat saya, sering saya sampaikan terutama ke tim saya, teman-teman gitu, adalah jangan kita kembali mengulang kejadian matahari. Matahari terbit dari timur, tapi informasinya kita dapatkan dari barat. Sirkuitnya ada di depan mata, di Lombok, di daerah kita. Spesifikasi sirkuitnya bahkan kita cari tahu ke Jakarta sana, gitu. Artinya sekarang tergantung kepada kemampuan kita gitu ya, kemampuan kita untuk memberikan pelayanan gitu ya, untuk mampu secara profesional kita untuk menunjukkan bahwa kita mampu menjadi mitra gitu. Karena keberadaan event-event di sirkuit Mandalika itu gelaran internasional itu, penyelenggaraan negara itu. Dan MotoGP Superbike itu sudah punya tim sirkusnya masing-masing gitu. Itu. Sekarang bagaimana kita mau bisa menjadi mitra mereka, ya kembali kepada kita gitu. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara di sektor digital, kembali lagi itu global itu. Kalau kita bicara offline, barat timurnya tegas itu. Iya kan? Nah, ini kita punya peluang cukup besar. Kita dengan adanya sirkuit di Pulau Lombok gitu loh. Penggiat kreatif di Lombok ini punya kans besar untuk sukses ke depannya. Gitu. Sekarang tinggal kita mampu tidak gitu. Mau atau tidak. Di situ loh. Kalau kita mengeluh atau kita merancang sesuatu, berani menawarkan walaupun mendapatkan penolakan, suatu ketika orang pasti paham apa maksud kita. Gitu loh. Pada saat orang sudah mulai paham maksud kita dan mempercayakan sebuah pekerjaan kepada kita dan kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan itu dengan baik,
gitu loh. Efek kedepannya itu akan terjadi sangat luar biasa sekali gitu. Ya, semakin kita memahami kondisi sirkuit seperti Budi bilang tadi, jangan sampai kita mau mencari informasi malah di luar Lombok seperti tadi. Ya, kita yang ada di Lombok nih setidaknya harus pahamlah tentang sirkuitnya. Saya mau tanya Mas Budi, kalau saya mau ngetes nih, Budi paham nggak tentang sirkuit ini? Jalan menuju sirkuit, ada perempatan, ada warung kopi. Siapa nama bibi yang jualan kopi itu? Nah, sekarang gini deh. Perempatan itu, bibi warung kopi itu, kamu nggak tahu di sebelahnya ada siapa deh? Oh, tahu dong. siapa di sebelahnya? Ya. Nah, jadi deh, jalan menuju sirkuit ini itu sudah luar biasa banget cakepnya deh. Cakep banget. Bukit itu terbelah seperti itu ya, dibelah sedemikian rupa. Kita lihat kamu iya kan? Switch. Ya, kamu tahu nggak deh? Jadi saya mengajak keluarga saya. Pada saat itu juga saya ada survei sebuah pekerjaan juga di kawasan Mandalika sana. Saya ajak istri dan anak-anak saya. Yuk kita lihat nih jalan baru menuju sirkuit Mandalika, gitu kan. Oh, saya tunjukin tuh deh. Oh, ini jalannya. Ah, ini tempat yang viral nih, tempat foto-foto nih, ya di landmark itu. Nah, kamu, Mom, turun foto-foto. Pada nggak mau kan, pada gengsi semua, gitu. Nggak apa-apa ya foto-foto, gitu kan. Akhirnya begitu saya sampai di perempatan itu deh, di sebelah warung kopi yang kamu bilang itu deh, saya bingung sendiri deh. Mana? Kamu itu yang di sebelah. Mana jalan menuju sirkuit ini? Mana jalan menuju pantai? Akhirnya mau tidak mau saya jadi turis lokal. Kenalan akhirnya sama dengan kopi itu. Saya turun, saya tanya sama pekerja sana jalan menuju pantai Kuta mana. Akhirnya, oh ini Pak, terus aja lurus. Oh, keren banget memang. Keren ya. Keren banget. Keren banget. Lombok luar biasa banget. Dan saya berharap gitu ya, kita semua bisa bekerja keras saat ini. Bekerja keras. Tantangan ke depan kita di Lombok ini luar biasa banget. Ya, kita akan menikmatinya atau hanya menjadi penonton saja. Ya, nonton pun jangan hanya nonton lewat media nantinya. Apalagi kalau nonton lewat media pakai medianya teman lagi. Iya. Bro, pinjam bro, sama lihat ini bro. Iya. Oke. Di gelaran event yang ada di Mandalika, pernah nggak DRM kebagian atau kecipratan bikin event di sana? Kalau secara langsung untuk gelaran event di momen Superbike kemarin gitu ya, itu memang kita tidak ada, tetapi saya bersama teman-teman Paguyuban Kris Anjani Lombok. Oke. Kemarin itu kita ngegelar sebuah kegiatan dari inisiatif kita sendiri gitu ya, untuk pameran dan bursa Tosan Aji nasional itu ya. Tagline-nya itu adalah Pesona Kris di Lombok. Itu tujuan kita adalah untuk turut mensukseskan gelaran Superbike dan MotoGP. Ya, kita selenggarakan kemarin di Hotel Segara Anak Kuta Mandalika. Itu luar biasa banget. Ya? Itu ada kurang lebih itu ada 17 teman-teman komunitas se-Indonesia itu hadir. 17 komunitas Kris Yang ada di Jawa, Sumatera, itu datang kemarin ke Lombok di kegiatan kita gitu ya. Hanya sayangnya gelaran kita itu kemarin akses menuju pantai itu banyak yang terkunci gitu ya. Banyak terkunci karena memang konsentrasi penjagaan itu kan ke arah sirkuit ya, ketat banget kemarin, sehingga dari sisi jumlah pengunjung itu memang tidak terlalu padat gitu ya, terbatas lah pengunjungnya karena akses masuk itu. Karena itu kita di gelaran MotoGP tahun ini kita tidak mengambil di tanggal yang bersamaan. Kalau kemarin tanggalnya bersamaan tuh kita ambil pas WSBK ya? Pas WSBK kemarin. Ya, untuk tahun di MotoGP tahun ini kita ambil di tanggal 15, 16, 17 itu untuk menyambut jadinya. Oh, susah ya kemarin masuknya? Susah banget. Coba diludahin susah dikit. banget. Biar dia licin. Biar dia gampang masuknya. Gitu ya.
Ya, yang tahun ini kita gelar di Taman Budaya. Harapannya adalah eventnya bisa lebih ramai pengunjung karena konten-konten event di Pesona Kris di Lombok, Bursa dan Pameran Tosanaji Nasional episode kedua ini bakal kita buat lebih atraktif lagi untuk mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan event MotoGP di sirkuit Mandalika. Oke, ini pertanyaan yang final, pertanyaan yang Pamungkas. Kira-kira nih, sampai kapan Mas Budi mau berkecimpung di dunia IU atau punya cita-cita lain mungkin? Kalau bekerja di dunia event gitu ya, di dunia kreatif seperti ini, kayaknya itu sudah terpatri di jiwa saya gitu ya, khususnya gitu ya. Artinya segala suka dukanya itu sudah sangat saya nikmati gitu, sudah sangat saya nikmati. Cuman yang saya pengen tahu, tukang patrinya itu yang saya pengen tahu. Ya itu tadi. Orang Kris tadi itu. Orang Kris tukang patri. Di patri deh. Jadi di Paguyuban Kris Anjani Lombok itu deh, itu memang sudah ada empunya. Jadi memang yang membuat kris itu sudah ada. Jadi saya minta tolong dipatrikan ini di diri saya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Iya. Ya, jadi apa namanya? Untuk pindah frekuensi gitu ya. Untuk pindah frekuensi saya belum kepikiran gitu ya. Tetapi saya punya angan-angan, punya cita-cita gitu ya. Bahwa pada saat kita memasuki masa senja nanti gitu ya, gitu tentunya kita tidak seenergik saat ini gitu kan. Nah, yang saya inginkan itulah cita-cita saya di masa depan itu adalah saya ingin menjadi seorang inspirator gitu. Lah, tadi katanya cita-citanya jadi pilot, sekarang inspirator. Awalnya itu kan penerbang. Kamu belum tanya sama saya penerbang apa deh? Pilot Cidomu. Jadi saya menginginkan diri saya itu menjadi seorang inspirator gitu ya, dengan apa pengalaman hidup saya, pengalaman saya di organisasi, pengalaman saya di karir seperti itu gitu ya. Saya ingin menulis buku. Kemudian ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan, yaitu saya beberapa kali mengisi kelas gitu ya di sekolah-sekolah kemarin di SMU 2 Mataram itu untuk kelas industri kreatif gitu ya. Di LDK ya, di latihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan OSIS SMU 2 Mataram itu beberapa kali saya mengisi kelas di sana gitu untuk memaparkan di sana. Sapa dong SMU 2 Mataram ya? SMU 2 Mataram, terima kasih banyak, kalian luar biasa. Asik. Ya. Jadi inspirator. Yap. Itu inspirator tuh apanya kalkulator sih ya? Jadi gini deh. Kalkulator itulah bagian dari motor. Wah, luar biasa. Kamu tahu nggak? Kotor. Jadi dulu saya pernah pergi ikut waktu zaman dulu deh ya. Saya pernah ikut kursus gitu ya. Ikut les bimbel. Nah, ikut bimbel jamak waktu itu. Masih suka motoran tuh deh. Suka motoran. Nah, karena dulu tuh hobi jadi sembalap jalanan dulu. Jadi sembalap jalanan di salah satu perempatan di belakang mall, lebih tepatnya itu. Saya crash di sana. Saya tabrakan. Kemudian saya cerita sama ibu saya, kamu nggak apa-apa gitu kan, gitu loh, nggak apa-apa, cuman motornya rusak, kalkulatornya rusak. Bapak saya itu protes, karburator mungkin maksudnya. Enggak, kalkulatornya. Memang benar Pak, kalkulator saya rusak. Memang kalkulator rusak. Keluar dari kantong saya. Ya. Seperti itu deh. Tapi yang ditanya motornya. Enggak ditanya. Kan bisa pulang. Kalau sudah bisa pulang berarti udah syukur masih hidup kan gitu. Iya. Sekarang yang tinggal menanti adalah biaya yang muncul kan. Ya. Oke, para semua. Kali ini luar biasa sekali perbincangan kita dengan Budi. Jadi ada hal positif yang saya dapatkan dari Budi, yaitu dalam masa pandemi ini
ada dua sisi yang kita bisa dapatkan, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Kalau sisi positif garisnya 2, kalau negatif garisnya 1. Lihat aja di test pack kalian ya. Jadi kalau sisi negatifnya, dalam masa pandemi, apabila kita terlena, kita terhanyut, kita bakalan jatuh ya Bud ya. Ya. Kita bakalan jatuh, kita bakalan stres, kita bakalan ya, kita bakalan kalah lah dibandingin teman-teman lain yang bisa bertahan. Dan sisi positifnya, apabila kita bisa memanfaatkan pandemi ini, kita bisa mencari kita bisa lebih kreatif dalam mencari ide-ide, mencari jalan keluar, mencari bagaimana caranya bisa survive atau bertahan di masa pandemi ini. Ya, artinya kita harus tetap berani melangkah gitu. Kita harus tetap berani melangkah. Ya. Berani mencoba, berani melangkah. Ya. Karena diam juga bukan solusi ya. Iya. Diam juga bukan solusi. Seperti kata sahabat saya bahwa sukses itu adalah bertemunya persiapan dengan kesempatan. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan Saya datang. tahu sahabatnya tuh. Iya. Siapa namanya? Lipur. Bukan. Dia ada di depan kita saat ini. Ya. Next Gusti Lipur. Masih diingat ya? Iya. Masih diingat ya? Masih. Next Jadi, Gusti Lipur loh. Iya. Kesuksesan itu Oke. adalah ketemunya antara persiapan dan kesempatan. Oke, para Sukma, sampai ketemu lagi di ngopi bareng Sang Sukma berikutnya dengan tentunya tamu-tamu atau undangan-undangan atau teman-teman yang pastinya terbaik di bidangnya masing-masing. Yes. Seperti Mas Budi contohnya terbaik. Karena kalau nggak terbaik nggak mungkin duduk bareng kita di sini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama kalian di Sang Sukma. Oke, tos dulu, Bu.